Cerita berlanjut. Jinmu terkejut. Kenapa Santo penebang kayu muncul di sini? Ia langsung menyadari sesuatu. Altar pengorbanan itu sudah dipersiapkan sejak lama. Begitu perang pecah, darah ribuan prajurit menjadi persembahan, dan Santo penebang kayu dipanggil ke dunia ini. Saat itu juga, Jinmu teringat ucapan pertapa Qingyong. Santo penebang kayu telah bangun sebulan lalu. Berarti beliau memang menerima panggilan dari dunia ini. Namun belum sempat Jinmu berpikir lebih jauh, musuh kembali menyerang. Gerbang pengaruh surga di belakangnya berputar. Jiwa-jiwa iblis langsung tersedot menuju Yaodu. Di saat yang sama, harimau suci yang ditunggangi Santo penebang kayu melompat turun dari altar. Sang harimau sempat melirik Jinmu. "Tuhanku, pemuda itu sepertinya keturunanmu." Santo penebang kayu menoleh. Tatapannya jatuh kepada Jinmu. Menarik, bagaimana dia bisa sampai ke surga kaisar tertinggi? Namun, beliau hanya melihat sekilas lalu kembali menerjang ke garis depan. Kemanapun harimau suci itu melompat, iblis-iblis langsung terpental. Raungannya saja sudah mampu mengguncang seluruh medan perang. Jinmu memandang dengan iri. Harimau itu, tunggangan Santo penebang kayu, benar-benar gagah. Sesaat kemudian, kapak Santo penebang kayu terayun. Suas! 4 kepala dewa iblis langsung terbang. Bahkan sebelum mereka sempat bangkit, mereka sudah kehilangan nyawa. Namun yang membuat Jinmu lebih terkejut, bukanlah kapaknya, melainkan seni ilahi yang digunakan Santo penebang kayu. Itu kitab suci iblis surgawi. Tidak. Itu adalah teknik tubuh penguasa 3 eliksir yang sudah benar-benar sempurna. Setiap ayunan kapak selalu disertai berbagai seni ilahi. Semua teknik itu saling berpadu, menyatu menjadi satu serangan yang utuh. Tak ada gerakan yang berdiri sendiri. Sebagai pemimpin sekte suci, Jinmu langsung mengenali semuanya. Namun pemahaman Santo penebang kayu sudah jauh melampaui dirinya. Sayangnya, Jinmu tak punya waktu mengamati lebih lama. Semakin banyak gerombolan iblis langit mengepung altar, kini lebih dari 10 elit mengelilinginya. Masing-masing memiliki kekuatan luar biasa. Pertempuran kembali meledak. Jinmu mengerahkan seluruh kemampuannya. 8.000 pedang berubah menjadi pedang menginjak gunung dan sungai. Pegunungan, sungai, air terjun, semua muncul memenuhi altar. Namun sesaat kemudian, seluruh pemandangan itu berubah merah oleh darah. Gunung dan sungai hancur berkeping-keping. Seorang raksasa magma menerobos keluar. Palu raksasanya menghantam Jinmu. Jinmu langsung memanggil pedang bebas. 8.000 pedang menyatu menjadi satu. Magdo War. Benturan dahsyat mengguncang altar. Tubuh Jinmu terpental. Namun, pedang bebas juga membelah tubuh raksasa magma menjadi 2. Belum sempat mendarat, seorang wanita bercakar 8 sudah menyerangnya. Kabut darah memenuhi langit. Jinmu segera memisahkan pedang bebas. 2 bilah panjang muncul. Cahaya bulan menggantung di langit. Lalu, bintang-bintang berjatuhan. Pisau panjang menggantung di bawah cahaya bulan. Kuda surgawi menyentuh bintang. Dalam sekejap, tubuh wanita itu hancur berkeping-keping. Namun serangan terus berdatangan. Jinmu membalikkan telapak tangannya. Tangan pembalik langit Yin Yang. Puluhan iblis langsung terpental. Lalu ia kembali menyerang. Bentuk pedang spiral. Ribuan pedang berputar seperti badai. Darah mengalir di seluruh altar. Sesaat kemudian, 2 ular raksasa melilit tubuh Jinmu. Seorang wanita ular berhasil mengikatnya. Jinmu membuka mata dewanya. Swing! 2 sinar cahaya menembus dada wanita itu. Namun belum sempat bernapas lega, seorang wanita iblis membuka mulutnya. Asap iblis merah darah menyembur keluar. Jinmu langsung berubah. Tubuh penguasa naga sejati. Gunung berapi muncul di belakangnya. Kelapa neraka magnetik. Ledakan dahsyat membakar asap iblis bersama pemiliknya. Saat itulah sebuah suara berat terdengar. Seni ilahi luar biasa. Di alam 7 bintang, kok pantas masuk 10 besar? Jinmu menoleh. Seorang jenderal besar gerombolan iblis langit sedang berjalan ke altar. 4 kepala, 8 lengan. Di bahunya berkibar bendera perang. Tubuhnya bergetar. Roh primordial setinggi puluhan meter langsung keluar dari tubuhnya. Telapak tangan raksasa menggenggam Jinmu. Run-run iblis berubah menjadi rantai, mengikat seluruh tubuh Jinmu. Ia tahu, kalau serangan itu mengenainya, ia pasti mati. Pedang bebas terlalu jauh, tak mungkin kembali tepat waktu. Namun, di saat kritis itu, Jinmu melihat Santo penebang kayu. Beliau menyatukan kelima jarinya, semua seni ilahi menyatu menjadi satu. Seketika, inspirasi muncul di benak Jinmu. Begitu rupanya. Ia segera meniru gerakan itu. Kelima jarinya ikut menyatu. Teknik tubuh penguasa 3 eliksir langsung berputar. Roh primordial, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, matahari, bulan, semuanya menyatu. Energi mengerikan langsung meledak. Rantai iblis putus seketika. Jinmu mengangkat telapak tangannya, bentrok langsung dengan roh primordial sang jenderal. Duar. Tubuh Jinmu terpental ke langit, nyaris memasuki wilayah terlarang. Namun, rune teleportasi tiba-tiba muncul. Tubuhnya menghilang. Lalu muncul kembali puluhan kilometer jauhnya. Ia jatuh berguling berkali-kali, namun masih hidup. Jinmu meraba tubuhnya.
Ia terluka, tetapi serangan mematikan tadi gagal membunuhnya. Saat itulah ia sadar. Gerakan Santo penebang kayu tadi bukan sekedar menyerang. Beliau sengaja memperagakannya agar Jinmu bisa belajar dan bertahan hidup. Jinmu baru saja memanggil kembali pedang bebas, tiba-tiba sebuah suara gadis kecil terdengar dari belakangnya. Sepertinya aku pernah melihatmu. Jinmu segera menoleh. Di belakangnya, berdiri seorang dewa raksasa. Di atas bahunya, duduk seorang gadis kecil berkepang dua. Kepalanya menengok. Ia menatap Jinmu penuh rasa penasaran. Jinmu langsung terpaku. Kau? Gadis berkepang? Ia langsung mengenali gadis yang dulu pernah menemaninya berjalan di tengah kegelapan. Meski saat itu mereka tak pernah benar-benar melihat wajah satu sama lain, hanya siluet. Namun, dua kepangan panjang itu tak mungkin salah. Gadis itu pun langsung membelalakan mata. Itu benar-benar kau? Anak bayangan. Ia melompat turun dari bahu dewa raksasa. Lesung pipinya muncul saat tersenyum lebar. Ayah? Sang dewa menatap Jinmu penuh rasa ingin tahu. Dulu kau hanya bayangan. Kenapa sekarang memiliki tubuh fisik? Tadi kami juga melihat pertarunganmu. Kemampuanmu luar biasa. Kau baru di alam 7 bintang? Jinmu mengangguk, lalu bertanya. Di dunia ini, apakah ada praktisi alam 7 bintang yang lebih kuat dariku? Sang dewa tertawa kecil. Tentu saja. Mereka adalah para pemuda dengan bakat dewa sejati. Raja di antara tubuh roh. Jinmu langsung terdiam. Raja tubuh roh? Istilah itu belum pernah ia dengar. Namun justru itulah yang membuatnya semakin bersemangat. Benar, aku datang ke tempat yang tepat. Di dunia ini, teknik, jalan kultivasi, dan seni ilahi jauh lebih maju daripada kekaisaran perdamaian abadi. Mungkin disinilah ia akhirnya bisa menemukan cara mengalahkan leluhur pertama. Belum sempat berbicara lagi, langit tiba-tiba robek. 6 tangan hitam raksasa muncul dari celah ruang. Mereka mencoba membuka retakan itu semakin lebar. Sang dewa langsung menerjang. Pedangnya menebas tangan-tangan hitam itu. Namun, seorang dewa iblis menghantamnya dengan palu raksasa. Pertempuran pun kembali pecah. Gadis berkepang memperhatikan ayahnya sejenak. Baru setelah yakin beliau baik-baik saja, ia mengembuskan napas lega, lalu menarik Jinmu. Ayo, kita menuju kota Brilliant Injured. Dalam perjalanan, Jinmu bertanya. Dulu saat matahari terbit, bukankah semua iblis menghilang? Gadis itu justru tampak bingung. Menghilang? Kenapa harus menghilang? Jinmu langsung membeku. Saat itu juga ia sadar. Surga kaisar tertinggi berbeda dengan reruntuhan besar. Di sini, iblis tetap hidup meski matahari bersinar. Berarti, penghalang antara dunia iblis dan dunia ini benar-benar telah rusak. Kalau begitu, ramalan Raja Iblis Dutian bisa saja menjadi kenyataan. Suatu hari nanti, dunia iblis mungkin benar-benar bertabrakan dengan kekaisaran perdamaian abadi. Bagaimana cara menghentikannya? Jinmu belum menemukan jawabannya. Mereka segera kembali ke altar. Pertempuran masih berlangsung sengit. Jenderal besar gerombolan iblis langit menguasai seluruh altar. Petir hitam terus menyambar. Siapapun yang terkena, tubuhnya langsung meleleh menjadi kerangka. Gadis berkepang berkata sambil terus bertarung. Ayahku sudah mengamatimu. Beliau bilang, kekuatan sihirmu sangat besar. Seni ilahimu juga luar biasa. Tapi teknikmu cacat. Jinmu langsung terdiam. Gadis itu terus menjelaskan. Matamu kuat, tanganmu kuat, jantungmu kuat, dantianmu kuat. Semua bagian tubuhmu sudah berkembang sangat tinggi. Tapi semuanya berdiri sendiri, belum benar-benar menyatu. Karena itu, kau masih kalah dari para pemuda berbakat dewa sejati. Jinmu hanya bisa mengangguk. Ia mulai memahami maksudnya. Para praktisi surga kaisar tertinggi tidak melatih tubuh mereka secara terpisah. Seluruh tubuh, roh primordial, kekuatan sihir, dan seni ilahi berkembang sebagai satu kesatuan. Inilah rahasia kekuatan mereka. Sambil berbicara, gadis berkepang terus bertarung. Gerakannya sederhana, tidak seindah teknik Jinmu. Namun, setiap serangan memiliki tenaga yang jauh lebih besar. Ia membunuh seorang asura hanya dengan satu tusukan. Jinmu pun ikut menyerbu. Gerbang pengaruh surga kembali terbuka. Jiwa para iblis langsung tersedot ke Yaodu. Kini, ia semakin yakin. Teknik kultivasi surga kaisar tertinggi memang jauh lebih sempurna. Bahkan para tetua terkuat di kekaisaran perdamaian abadi belum pernah mencapai tahap seperti ini. Semakin lama bertarung, semakin jelas kelemahan seluruh sistem kultivasi negerinya. Bukan hanya dirinya, tetapi seluruh kekaisaran perdamaian abadi. Warisan mereka memang hebat, namun masih terpecah-pecah. Belum pernah benar-benar menjadi satu sistem yang utuh. Akhirnya, Jinmu dan gadis berkepang berhasil mencapai puncak altar. Di sana, Jenderal Besar Gerombolan Iblis Langit masih berdiri dengan angkuh. 4 kepalanya menatap semua orang. Aku akan membunuh kalian, semudah membalik telapak tangan. Semua praktisi seni ilahi langsung bersiap. Namun Jinmu justru mengeluarkan mata kiok raksasa dari kantong pauti. Ia mengarahkannya ke sang jenderal. Swing! Cahaya putih melesat. Jenderal besar langsung meloncat menghindar. Sayangnya ia tetap terlambat. Tubuhnya terbelah menjadi 2. Semua orang langsung membeku. Mereka bahkan belum sempat menyerang. Musuh terkuat mereka sudah mati. Namun yang dilakukan Jinmu setelah itu jauh lebih aneh. Ia duduk bersila, mengeluarkan 8 trigram, diagram taiji, berbagai alat ukur,
lalu mulai menghitung, menggambar runen, menulis angka, tanpa memperdulikan medan perang. Sambil terus mencoret-coret, ia bertanya santai kepada gadis berkepang. Menurutmu, apa mungkin membangun sebuah jembatan yang menghubungkan kekaisaran perdamaian abadi dengan surga kaisar tertinggi? Aku ingin semua praktisi seni ilahi di dunia, aku datang belajar ke sini agar teknik mereka berkembang. Ia berhenti sejenak, lalu kembali menghitung. Oh iya, di sini ada ahli perhitungan. Aku butuh bantuan menghitung keseimbangan dua dunia. Gadis berkepang dan seluruh praktisi seni ilahi di sekitarnya hanya bisa memandang Jinmu dengan tatapan kosong. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin seseorang masih sempat memikirkan pembangunan jembatan antar dunia di tengah perang sebesar ini. Tubuh jenderal besar gerombolan iblis langit terbelah menjadi dua. Meski sudah jatuh ke tanah, keempat kepalanya masih menatap Jinmu penuh kebencian. Baru beberapa saat kemudian, napasnya benar-benar berhenti. Seluruh medan perang langsung sunyi. Para praktisi seni ilahi surga kaisar tertinggi memandangi Jinmu dengan tatapan tak percaya. Musuh yang begitu mengerikan ternyata tewas di tangan seorang pemuda asing. Seseorang berbisik. Siapa dia? Itu murid kesayangan Dewa Iblis Furi Luo, Fu Yuxiao, ahli nomor 7 di alam surgawi. Calon Dewa Iblis di masa depan. Tapi, siapa pemuda yang membunuhnya itu? Tak seorang pun mampu menjawab. Sang Hua menarik lengan Jinmu sambil tersenyum. Kau baru saja membunuh Fu Yuxiao? Itu jasa yang sangat besar. Jinmu hanya melirik mayat itu. Pantas saja dia begitu kuat. Kalau aku tidak belajar gerakan Santo Penebang Kayu, mungkin aku sudah mati. Setelah berkata demikian, ia kembali jongkok, melanjutkan perhitungannya. Sang Hua semakin bingung. Bagaimana kau membunuhnya? Apakah mata kiok itu benar-benar sekuat itu? Jinmu menggeleng. Bukan, mata kiok hanya menjalankan hasil perhitunganku. Ia menjelaskan sambil terus menulis. Fu Yuxiao memang memiliki 4 kepala. Tapi saat menghadapi bahaya yang bergerak cepat, bukan pikirannya yang bekerja, melainkan ingatan otot. Aku hanya menghitung kemana tubuhnya pasti bergerak, lalu mengarahkan sinar mata kiok ke titik itu. Jadi dia sendiri yang melompat menuju kematiannya. Sang Hua langsung tercengang. Perhitungan ternyata bisa digunakan sampai sejauh itu. Jinmu kembali bertanya. Di dunia ini, adakah ahli aljabar? Aku membutuhkan bantuan menghitung. Aku ingin membangun jembatan antar dunia. Semua orang saling berpandangan. Aljabar itu apa? Jinmu ikut terdiam. Kalian tidak mengenal persamaan, variabel? 10 jenis perhitungan, perhitungan besar tertinggi, perhitungan cuaca, lintasan bintang? Semua orang hanya menggeleng. Sang Hua bertanya polos. Untuk apa belajar berhitung? Kami terus berperang. Waktu kami habis untuk berlatih. Bukankah itu lebih berguna? Jinmu masih belum menyerah. Kalau begitu, kalian pasti menghitung lintasan bintang. Seorang praktisi tersenyum pahit. Di langit tidak ada bintang. Apa yang harus dihitung? Jinmu langsung mendongak. Langit surga kaisar tertinggi benar-benar kosong. Tak ada satupun bintang. Hanya 2 matahari yang rusak. Ya, bahkan bisa melihat jelas. Kedua matahari itu bukan benda alami, melainkan hasil buatan. Yang satu berbentuk kota, yang satunya lagi lonjong. Permukaannya penuh cacat. Jinmu sampai tak tahu harus tertawa atau menangis. Di kekaisaran perdamaian abadi, walaupun matahari dan bintang hanyalah formasi buatan, setidaknya dibuat dengan sangat sempurna. Sedangkan di sini, matahari saja dibuat asal-asalan. Jinmu menghela napas pelan. Pantas, kalian tidak membutuhkan ilmu perhitungan bintang. Dalam hati, ia langsung teringat naga kilin. Kalau naga gemuk ada di sini, perhitungan pasti jauh lebih cepat. Ia akhirnya mengerti. Selama puluhan ribu tahun, surga kaisar tertinggi terus berperang. Semua orang hanya berusaha bertahan hidup. Mereka memperkuat tubuh, mengasah seni ilahi, tetapi ilmu perhitungan perlahan menghilang. Tak lama kemudian, semakin banyak praktisi seni ilahi berdatangan ke altar. Mereka menembakkan panah, mengendalikan pedang, membantai para iblis dari kejauhan. Jinmu tiba-tiba bertanya, siapa yang membangun altar ini? Sang Hua menjawab pelan. Altar ini sudah ada sejak puluhan ribu tahun lalu. Ayah bilang, altar ini disiapkan untuk hari ketika surga kaisar tertinggi benar-benar tak mampu bertahan. Saat itu, kami bisa memanggil guru suci. Ia menatap Santo Penebang Kayu yang masih bertempur jauh di sana. Banyak darah rekan kami menjadi persembahan untuk memanggil beliau. Jinmu langsung memahami semuanya. Altar itu memang sengaja ditinggalkan Santo Penebang Kayu sebagai harapan terakhir dunia ini. Tanpa membuang waktu, Jinmu kembali mengarahkan mata kiok bulan. Sinar cahaya melesat, satu demi satu jenderal iblis tewas. Begitu para pemimpin mereka gugur, barisan pasukan iblis mulai kacau. Namun, semakin banyak gerombolan iblis langit menyerbu altar. Jinmu pun menyingkirkan mata kiok. Pedang bebas kembali ke tangannya. Pertempuran jarak dekat kembali pecah. Darah mengalir di setiap anak tangga altar. Satu demi satu praktisi seni ilahi gugur. Tak lama kemudian, yang tersisa hanya sekitar 30 orang, termasuk Jinmu dan Sang Hua. Mereka hampir tak sanggup berdiri lagi. Tiba-tiba, suara trompet perang bergema dari kejauhan. Pasukan iblis mendadak mundur. Tak lama kemudian, gerbang kota Brilliant Injured terbuka. Puluhan ribu bala bantuan keluar, mengejar pasukan iblis yang melarikan diri. Sang Hua berusaha bangkit, namun kakinya sudah tak mampu menopang tubuhnya.
Ia kembali terduduk di genangan darah. Jinmu memandang ke arah pasukan yang mengejar musuh, lalu tersenyum. Kita sudah 2 kali menghadapi hidup dan mati bersama. Tapi aku bahkan belum tahu namamu. Namaku Jinmu. Siapa namamu? Gadis itu berbaring sambil memandangi 2 matahari yang rusak, lalu tersenyum kecil. Namaku Sanghua. Hari itu sebenarnya aku terus mengajakmu bicara, tapi kau tak mungkin bisa mendengarnya. Ia menoleh. Lesung pipinya kembali terlihat. Aku beruntung bertemu denganmu. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati malam itu. Sanghua kembali menatap langit. Lihat, itu matahari kami. Dibuat oleh para dewa. Sayangnya, dewa pencipta matahari gugur sebelum sempat menyelesaikannya. Matahari itu tetap indah. Jinmu menatap 2 matahari yang bentuknya benar-benar berantakan. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan senyum kaku. Yah, indah sekali. Setelah itu, dia kembali menoleh kepada Sanghua. Ngomong-ngomong, sebenarnya apa yang kau katakan kepadaku malam itu? Dan cerita pun bersambung.